Hey guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial buat kalian yang editor video maker semuanya. Jadi bagaimana memaksimalkan kerja GPU kalian untuk bisa merender video kalian. Tonton video ini sampai selesai. Nah, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sama kalian, para editor video, juga para vlogger, youtuber, dan lain-lain yang berkecimpung di dunia editing video. Apakah kalian merasakan ingin mempercepat rendering videonya karena kalian tahu bagi pengguna Adobe Premiere itu ketika rendering final ekspor video itu akan menyita prosesor teman-teman. Jadi GPU-nya itu nggak terpakai ya, terpakai cuma sedikit sekali. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memaksimalkan kinerja GPU kalian agar lebih cepat 70% teman-teman. Nah, ini berguna buat kalian yang tentunya dengan catatan yang laptop atau CPU-nya atau PC-nya itu sudah punya GPU eksternal seperti Nvidia atau seperti Radeon. Buat kalian yang GPU-nya masih internal seperti Intel HD Family, ya ini nggak akan berguna tutorial ini teman-teman. Jadi ya tetap aja lemot itu loh. Maksud saya jika kalian yang punya GPU kelas atas atau kelas menengah lah minimal itu akan berguna banget untuk rendering final video kalian. Nah, untuk sekedar informasi di sini saya menggunakan GPU AMD Radeon Vega 56 teman-teman, dan kemudian RAM saya tuh masih 16 GB saja, dan di sini saya menggunakan prosesor Xeon dengan 12 core teman-teman. Ya, jadi ya komputer murah meriah untuk editing video vlog saya sehari-hari. Nah, sebenarnya teknik ini saya sudah lama pakai teman-teman. Ya, untuk editing vlog-vlog saya sudah lama banget. Cuman saya baru kepikiran untuk bikin tutorial ini karena banyak sekali teman-teman saya menanyakan via WA ketika saya upload story dulu tuh tentang ya vocoder ini. Banyak menanyakan gimana caranya. Wah, daripada saya balas satu persatu mending saya bikinkan tutorialnya, dan langsung aja yuk kita ke tutorialnya biar nggak terlalu panjang videonya. Ini simple kok vocoder ini dan tentunya gratis. Nah teman-teman, kalian langsung menuju ke websitenya, langsung vocoder.org ya. Jadi ini adalah plugin dan free teman-teman ya. Try out, it is free. Cuman kalian untuk mau mendukung developernya kalian bisa nyumbang lewat Patreon ya. Oke, langsung aja kita download. Pertama kita downloadnya sini teman-teman ya. Kita klik vocoder, nanti dia akan ke download filenya ini teman-teman. Nah, vocoder.5 MSI ya, Microsoft Installer. Ini tutorialnya menggunakan Adobe Premiere, enggak menggunakan After Effects dan lain-lain. Nanti silakan kalian jika pengguna Vegas Pro, Virtual DAW atau Adobe After Effects, kalian bisa menggunakan di sini nanti ya. Kalian bisa mengklik ini teman-teman. Ini gunanya apa? Jadi vocodernya itu berdiri sendiri, dan jika kalian pengguna Premiere nanti akan terdownload ini teman-teman, Premiere Connector ya, untuk kita bisa mengatur di Adobe Premiere kita nantinya. Oke, kita download filenya 2, saya cukup 2 saja. Mungkin kalian pengguna After Effects silahkan download untuk konektornya. Jika kalian pengguna Sony Vegas bisa kalian download ini. Cuman karena saya sebagai contoh saja di tutorial ini saya menggunakan 2 file ini saja teman-teman. Oke, tutup, kita sudah tidak butuh ini. Kita tutup ya, karena sudah terdownload. Dan sedikit catatan teman-teman bahwa ini saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstal ini. Cuman saya barusan download ini ada versi terbaru, versi 1.50, jadi saya perlu install. Sama prosesnya install next saja teman-teman ya. Install, dan nanti akan ada semacam warning seperti ini, Windows protected your PC. Kalian klik more info. Nah, di sini akan keluar tulisan run anyway. Jalankan langsung aja teman-teman. Langsung next ya, next seperti di tempatnya, next biasa. Ini bukan virus teman-teman karena sudah lama saya menggunakan ini ya. Oke, sebagai catatan teman-teman, nanti saya ketika editing videonya saya menggunakan ini speknya teman-teman ya. Tadi sudah saya jelaskan GPU saya menggunakan Radeon RX Vega, itu memorinya itu sekitar 8 GB ya dari hardware-nya. Cuman ketika sudah dapat bantuan dari RAM, integrated RAM, dia jadi 16 GB GPU saya teman-teman. Kemudian untuk RAM sih saya menggunakan cuma 16 GB saja, tidak terlalu banyak, dan untuk CPU-nya 6 core, terus kemudian 18 thread. Dan finish, oke langsung aja kita buka Adobe Premiere-nya. Tentunya kalian install ini dulu ya, saya nggak perlu install karena sudah install. Gampang, cuma next kok.
Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh file, kalian langsung ekspor saja video kalian, ya tentunya nggak usah saya kasih tutorial kan. Tentunya saya posting ini kalian sudah tahu lah untuk basic-basic editing menggunakan Adobe Premiere teman-teman. Nah, saya menggunakan footage ini ya, pesawat ya. Ini pesawat saya rekam pakai GoPro Gauch, jadi ada kilometernya dan lain-lain. Oke, ini contoh footage-nya akan saya pakai. Kemudian kita bikin sequence baru di sini ya. Saya biar nggak repot-repot, saya menggunakan sequence ini saja, jadi cuma perlu klik kanan di new sequence from script. Jadi dia langsung otomatis meniru, menduplikasi spesifikasi videonya teman-teman ya. Ini saya cuma kasih lagu tok ya, namanya juga contoh. Ini durasinya sekitar 5 menit teman-teman. Nah, 5 menitan, dan saya akan memberikan gambaran bagaimana speednya, pengaruhnya menggunakan vocoder ini dengan tidak menggunakan vocoder. Oke, sekarang kita ini tanpa menggunakan vocoder teman-teman. Ini kita tes tanpa vocoder, tes tanpa vocoder berapa menit ya renderingnya teman-teman. Kemudian kita akan bikin duplikatnya, dan ini kita akan rename tes dengan vocoder. Di sini kita rendernya akan menggunakan ini teman-teman, Adobe Media Encoder ya. Nanti kita akan ekspor menuju ke sini. Oke, Adobe Media Encoder sudah terbuka. Tanpa vocoder ya, klik kanan, export media. Nah, ini kita akan samakan videonya ya, match source agar fair teman-teman, agar tidak ada pengurangan kualitas. Di sini kita setting ambil yang H264. Kemudian match source sama, dan kemudian ini kita akan samakan ya. Kita akan render menggunakan CBR saja satu pas, atau CBR sembarang, kita CBR ya biar sama ya. Ini saya akan pasang di 25 Mbps ya. Oke, kita akan queue untuk menunggu antrian di Adobe Media Encoder teman-teman. Oke, tanpa vocoder dia sudah masuk di antrian. Nah, sekarang kita akan ekspor ini dengan menggunakan vocoder ya. Sama, klik kanan export, atau di Ctrl A, atau di select semua sama aja teman-teman, tapi saya langsung pilih di sini, klik kanan, dan kemudian kita akan ekspor, atau Ctrl M sama saja. Nah, sini kita akan memilih formatnya teman-teman ya, menggunakan vocoder. Nah, di sini sudah kita menggunakan vocoder, presetnya custom, dan kita biar fair kita match source samakan teman-teman ya, seperti tadi. Dan kita tidak mengatur di sini ya bitrate-nya. Jadi kita mengatur di sini teman-teman. Ingat nih, ada tab vocoder ya. Kita klik dan kita configure. Kita wajib configure teman-teman. Kita pakai yang recommended. Nah, di sini wajib teman-teman ya. Wajib sekali kalian pilih kodeknya. Karena berhubung GPU saya menggunakan AMD, maka saya menggunakan AMD AMF. Jika GPU kalian menggunakan Nvidia, nanti ini dalam tanda kurung sudah otomatis akan Nvidia gitu ya. Oke, saya pilih AMD AMF yang H264 atau kodeknya MP4. Oke, kita wajib pilih ini. Jika kalian pilih yang ini tanpa ada tanda kurung AMD-nya, sama saja kalian akan dirender menggunakan CPU teman-teman. Jadi porsi kerja beban GPU-nya tidak terlalu dipaksakan. Nah, ini kita akan menggunakan AMD AMF atau Nvidia AMF. Oke, klik. Kita loncat ke tab berikutnya yaitu type option. Di sini kita menggunakan transcoding. Kemudian profilnya kita main itu persis ya. Jadi enggak ada ubah-ubahan. Jadi main itu persis dengan video kita yang footage kita. Quality kita pilih balance. Jadi antara speed kencangnya itu dapat rendernya, dan kualitasnya juga balance. Kalau kita mengutamakan quality, nanti itu rendernya akan lama. Kalau kita menggunakan speed, nanti kualitinya akan berkurang, dia lebih ke speed ketika render teman-teman. Jadi kita pilih balance. Dan strateginya, karena tadi kita di sini ini kita menggunakan CBR ya, constant bitrate, jadi kita gunakan CBR juga. Oke, tapi sebenarnya saya ketika rendering vlog saya lebih senang menggunakan yang VBR teman-teman. Itu silakan kalian searching sendiri apa perbedaannya CBR dan VBR. Kalau saya jelaskan sini nanti itu akan panjang. Intinya constant bitrate ini
bitrate video kalian akan dipukul rata. Kalau saya setting sekitar 15 fps itu full dari depan sampai belakang itu akan dipukul rata 15 fps. Jadi itu akan buang-buang memori dan ya nggak enak juga sih. Nah, kalau kita menggunakan yang VBR variabel nanti itu ada batas low sama high-nya. Jadi ketika video tersebut nggak begitu membutuhkan bitrate tinggi, itu akan di render low dan lain-lain. Intinya begitu teman-teman, itu hanya sekedar selain pandang saja, kalian pelajari sendiri. Oke, kita ubah bitrate-nya, samakan. Di sini kita menggunakan 25 fps, maka agar fair saya menggunakan 25 fps atau 25.000 kbps teman-teman. Oke, sip, 25.000 kita oke. Nah, di sini formatnya sudah muncul teman-teman dan kita akan queue. Sedikit catatan teman-teman ya, kalian nggak bisa nyeting vocoder di Adobe Media Encoder, itu nggak bisa. Kalian harus nyetingnya dari Adobe Premiere dulu dan kemudian kalian queue, antrikan ke Adobe Media Encoder baru bisa. Oke ya, kita akan coba teman-teman. Sebagai bukti ini kita buka Task Manager untuk melihat GPU-nya ya. Silakan kalian tonton tes tanpa vocoder ya. Kita akan cek berapa menit juga dan CPU-nya apa, GPU-nya yang bekerja lebih berat. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba 1 2 3. Tanpa vocoder ini durasi rendernya sekitar 4 menit teman-teman, dan yang disiksa adalah CPU-nya 40% ya. Bisa kalian lihat 40%. GPU-nya cuma santuy, dia cuma 3% saja. Dan ini 6 menit, nambah lagi teman-teman, nambah terus nih 7 menit nih. Ya, kita lihat. Lama banget ya. 7 menit, 8 menit. Dan RAM-nya juga nambah. GPU-nya santuy cuma 2%. Nih kalau nggak percaya 2% saja teman-teman. Oke, biar enak kita percepat videonya sampai finish. Loh, nambah lagi kan 9 menit teman-teman. Nah, jadi ini 9 menit ya teman-teman ya. Saya stop aja biar nggak terlalu lama. Karena contoh kita itu untuk vocoder. Ingat ya, 9 menit dan GPU-nya santuy. Oke, kita langsung menggunakan vocoder teman-teman. Start vocoder. Kita tutup aja Adobe Premiere. Nggak usah lah, biar fair, tadi kita nggak tutup Adobe Premiere-nya. Oke, start. Ini tadi 9 menit, kita cuma 2 menit teman-teman. Ya, 2 menit ya. Dan ini si GPU-nya 56%. So, bisa kalian lihat ya. Cepat banget. CPU-nya bekerja, RAM-nya bekerja, dan GPU-nya juga bekerja, teman-teman. Cuman 2 menit dari yang dia minta 9 menit. Oke, finish dalam waktu 2 menit saja, teman-teman. 9 menit versus 2 menit. Dan sudah reda ya, sudah nggak ada lagi, sudah turun semuanya, kita tutup. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya, semoga membantu. Sorry kepanjangan walaupun triknya sedikit, cuman saya sedikit memberikan gambaran bagaimana plugin ini bekerja ya. Nah, bagaimana teman-teman, video ini semoga membantu kalian bagi para video maker, editor, dan ya vlogger, youtuber juga, untuk mempercepat kinerja editing video kalian dan memaksimalkan ya potensi yang tersembunyi di balik GPU kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.